Zaman sekitar saya masih SMP, ada desas-desus di tempat ortu yang saya kos. Kabar itu tentang sebuah rumah yang digunakan untuk menampung makhluk gaib. Posisi rumah tersebut sangat rahasia dan cuma orang kampung sekitar yang tahu lokasinya. Suatu ketika, terjadi pencurian di kampung terdekat. Maling itu membawa sejumlah uang dan perhiasan milik korban. Warga yang memergoki pun dibuat geram. Pasalnya, maling itu sangat lincah dan larinya pun sangat kencang. Saat melewati perkebunan, para pengejar mulai was-was, tapi si maling tetap tancap gas. Awalnya, para pengejar hendak menerobos kebun itu, sehingga ada warga lokal yang sadar posisinya. Dia segera mengajak para pengejar supaya balik dan mengatur strategi. Para pengejar menghadang dari beberapa sisi luar kebun, sesuai dengan instruksi warga lokal tersebut. Sekitar 1 jam dari arah kebun terdengar suara tangisan. Beberapa warga sempat ketakutan dan hendak kabur. Tapi setelah tahu sumbernya, mereka jadi beringas. Si maling menangis sampai tersungkur-sungkur, wajahnya sangat ketakutan. Para warga yang hendak mengejar malah kasihan. Apalagi si maling menyerahkan hasil curian sambil memohon ampun. Di pos ronda, si maling diikat sambil menunggu polisi datang. Ketika sudah tenang, salah seorang warga iseng bertanya, kenapa dia jadi seperti itu? Akhirnya si maling pun cerita. Saat dia dikejar warga, dia menerobos kebun tersebut. Si maling sempat celingukan. Dia merasa aneh karena tak satu warga pun mengejar. Rezeki, pikirnya. Sampai sekitar pertengahan kebun, ada rumah dengan 2 lantai di depannya. Sekilas rumah itu memang layaknya rumah normal, sehingga si maling hendak menambah jumlah arahannya. Diam-diam, ia mendekati bangunan itu dan memutar kenop pintu. Si maling juga sempat merasa aneh. Kenapa tak dikunci? Tapi yang namanya gelap mata, dia tak pikirkan itu. Di dalam rumah ternyata tak terlalu gelap. Cahaya bulan menerobos di sela-sela ventilasi dan genteng kaca. Saat di ruang tamu, kondisinya seperti rumah normal, dengan banyak lukisan dindingnya. Lukisan wanita-wanita cantik yang sempat bikin dia merinding. Perlahan, matanya menyapu, mencari benda-benda berharga yang bisa diambil. Menurut si maling, sempat dia terpikir kalau bola mata salah satu lukisan itu bergerak. Tapi karena gelap, dia pikir cuma halusinasi. Selesai mencari di ruang tamu, dia beranjak ke sebuah lorong. Lorong tersebut menghubungkan antara ruang tamu dengan dapur, dan terdapat 2 pintu di lorong tersebut. Si maling mencoba mengintip keluar, kalau ada pengejar yang masih mencarinya. Dirasa masih aman, dia kembali ke niatnya yang lain. Pintu kamar pertama diintipnya dari lubang kunci. Dia mendapati bungkusan putih berdiri di dekat ranjang. Membelakangi pintu, dia sontak kaget, gak percaya dengan yang ia lihat. Si maling mencoba mengintip lagi. Kali ini, si maling gak menjumpai sosok putih itu. Saat tangan si maling hendak memutar kenop pintu, terasa ada hembusan nafas di belakangnya. Pas dia melirik, ternyata pocong itu sudah ada di belakangnya. Menurut penuturan si maling, pocong itu membisikkan sesuatu. Si maling yang kondisi kaku tidak bisa bergerak, cuma bisa menangis. Setelah kekuatannya terkumpul, dia langsung kabur. Apesnya, si maling, dia tidak kabur keluar, malah masuk ke dalam dapur. Dia meringkuk di dekat lemari kabinet. Saat dia meringkuk, dia melihat ada banyak benda hitam keluar dari lemari itu. Tiba-tiba benda itu bergerak diiringi pintu lemari terbuka. Dari dalam sana menyembul kepala wanita dengan mata kiri bergelantungan. Setelah itu, sosok wanita itu masuk ke langit lemari. Tidak sampai di situ, terdengar suara orang mandi. Tapi yang paling membuat si maling takut adalah dari atas lemari turun ular sejenis piton. Ukuran ular itu sangat besar sekali. Saat itu kepalanya ular belum muncul,
lalu perlahan diurut kepalanya adalah penampakan wanita. Saat itu, dengan sekejap ketakutan, dia meloncat dan kabur ke arah depan. Sempat dihadang oleh pocong yang tadi, namun dia menerjang pocong itu. Dengan menendang pintu depan, dia berhasil kabur. Lalu untuk memastikan dia tidak dikejar, dia menoleh ke belakang. Di atas rumah itu tampak beberapa kuntilanak bergentayangan berputar-putar. Lalu di terasnya ada anak kecil berkepala botak. Dan tempat di samping rumah bergelanyutan sosok hitam besar. Setelah si maling bisa keluar dari rumah itu, akhirnya ia menyerahkan diri. Tak lama, rumor tentang rumah itu tersebar, sempat senter sampai satu kecamatan sebelah. Namun anehnya, tak ada yang tahu posisi rumah tersebut, seakan hilang ke alam gaib beserta penghuninya.